pagi hari ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan arah strategi Adifood untuk jangka pendek 2023-2024 dan juga tentunya jangka menengah sampai 2027 berdasarkan rencana RJP kita tahun 2023-2027 yang saat ini sudah kita susun untuk memberikan gambaran dan arahan bagi pengembangan Adifood bagi kita semua yang hadir saat ini, terutama bagi Bapak Ibu BOD -1 dan -2. Walaupun saya lihat hari ini Bapak Ibu Direksi Anper juga banyak yang hadir. Jadi sekali lagi terima kasih, ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman BOD -1 dan -2 yang ada. Nah, ini summary yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi lebih tajam ke arah pengembangan apa yang kita lakukan dari saat ini sampai 2027, sehingga kenapa saya tadi berikan judulnya adalah Adifood 2027. Jadi seperti apa Adifood saat ini dan seperti apa Adifood yang akan kita kerjakan sampai tahun 2027. Oke, next. Baik Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat isu pangan menjadi topik dan perhatian. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia. Dan kalau kita lihat secara global, ada 8 miliar populasi dunia yang harus diberikan pangan, dan tiap tahun angka populasi ini bertambah kurang lebih 1,2% setiap tahun. Jadi di mana di saat yang sama-sama kita lihat tantangan pemenuhan pangan ini juga tidak mudah. Kita lihat terutama berkurangnya lahan pertanian yang semakin sempit akibat adanya konversi lahan, baik itu untuk kepentingan non-pangan ataupun untuk tanaman energi yang kita lihat beberapa tahun ini cukup banyak berpindah. Kemudian juga yang dampak nyata, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sarwoedi, dan kalau kita lihat di beberapa cuplikan berita yang ada di slide ini, tentunya adalah tantangan perubahan iklim yang ini bukan ancaman tapi sudah nyata di hadapan kita. Kita lihat 3 tahun ke belakang, El Nino 3 tahun berturut-turut. Kalau dulu biasanya El Nino bergantian tiap tahun. Tapi kita lihat saat ini sudah susah untuk diprediksi. Nah, tahun ini juga prediksinya ada El Nino. Dan El Nino yang akan kita alami tahun ini itu masuk El Nino cukup ekstrim, sehingga beberapa peneliti memberikan analisa bahwa ini akan memberikan dampak bisa terjadi pengurangan panen terutama di tanaman pangan sampai 20-30% dari sebelumnya. Jadi ini sudah nyata Bapak Ibu, tantangan perubahan iklim di hadapan kita, dan tentunya kita sebagai manusia, perubahan iklim ini bukan pilihan, tapi kewajiban kita bagaimana kita bisa beradaptasi dan bisa melakukan strategi untuk bisa menyesuaikan teknologi pangan, penyediaan pangan dengan kondisi perubahan iklim yang ada. Belum lagi tentunya kondisi geopolitik di antar negara yang pasti juga berpengaruh terhadap suplai pangan lintas negara. Sama-sama kita ketahui tahun lalu bagaimana impact perang Rusia dan Ukraina, walaupun dua negara yang berseteru, tapi impact-nya hampir ke seluruh dunia. Ke Indonesia ada impact-nya kenaikan harga bahan baku pupuk, kemudian importasi gandum yang menjadi terbatas harganya naik. Ke Eropa, karena sebagian Eropa pasokan gasnya itu dari Rusia, tentunya juga mereka berdampak krisis energi tahun lalu. Kemudian ada sebagian negara yang menyikapi kebijakan pangan negara lain juga dengan melakukan balasan yang kurang lebih sama. Seperti tahun lalu Indonesia melakukan pembatasan ekspor CPO dengan tujuan untuk bisa memastikan kebutuhan domestik kita terpenuhi. Tapi di saat yang sama, negara-negara lain yang menjadi importir utama CPO dari Indonesia melakukan juga strategi pangan untuk mengcounter kebijakan pangan kita. Seperti India, contohnya mereka melakukan kebijakan pembatasan ekspor gandum atau kebijakan pembatasan ekspor gula yang tentunya juga berimpak ke kita. Jadi ini memang kita lihat
beberapa tidak hanya mengenai lahan, tapi beberapa isu global ini juga berdampak nyata terhadap kestabilan penyediaan pangan baik untuk global maupun Indonesia. Kenapa penting? Karena kita tahu Indonesia masih mengandalkan beberapa komoditi pokok penting itu asalnya dari importasi dari negara lain. Next. Nah, ini saya kira juga tadi sebagian sudah dibahas Pak Saroedi. Kalau di tingkat nasional, hal ini kurang lebih yang kita alami. Indonesia adalah negara dengan populasi nomor 4 dunia. Populasi saat ini Indonesia sudah mencapai 274 juta. Dan ada 274 juta yang setiap hari itu harus kita berikan penyediaan pangannya. Dan kalau kita lihat ini ada 6 tantangan utama yang ada di kita, mulai dari produktivitas kita yang rendah, dan beberapa komoditi itu ketergantungan pada importasi masih tinggi. Termasuk bahan pokok utama kita seperti beras, kemudian daging, kemudian gandum. Mungkin kalau gandum tidak kita konsumsi langsung seperti beras dan daging, tapi tersedia di meja Bapak Ibu dalam bentuk mie instan atau roti ya. Dan bahkan angka importasinya semakin hari semakin besar. Kemudian kalau kita lihat juga kualitas hasil pertanian kita yang masih sangat rendah. Tidak hanya garam, tapi hasil pertanian lainnya akibat panjangnya rantai pengolahan dari on-farm sampai ke customer. Kemudian masih sebelum semua daerah pertanian terjamah dengan mekanisasi atau dengan teknologi pertanian. Dan kita lihat sendiri, termasuk di beberapa BUMN kita masih melakukan upaya produksi dengan sangat manual. Upaya-upaya mekanisasi dan modernisasi ini kalau di kita masih jauh, ya, sehingga ini masih menjadi PR untuk kita improve. Kemudian yang kedua adalah tingginya biaya produksi, karena tadi masih menggunakan banyak tenaga kerja, minimnya mekanisasi. Kemudian kita adalah negara dengan tingkat ongkos logistik salah satu yang termahal di dunia, gitu ya. Kemudian tingginya biaya input, salah satunya seperti tahun lalu, tingginya biaya pupuk, dan rantai yang panjang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, yang sering kita temui juga adalah kurangnya atau ketidaksesuaian antara produk-produk yang diproduksi oleh di hulu dan di hilir. Buah-buah atau sayur dihasilkan petani kita, kadang-kadang itu bukan yang dibutuhkan oleh pasar. Sehingga seringkali mereka kesulitan dalam memasarkan hasil bumi mereka. Jadi sebagian petani kita belum menyesuaikan antara apa yang mereka tanam dengan apa yang dibutuhkan pasar. Mereka masih berharap pasar yang menyesuaikan dengan apa yang mereka hasilkan. Sehingga ini yang menjadi cukup PR dan salah satu kita di BUMN untuk bisa mengatasi ini, kenapa kita bentuk ekosistem. Salah satunya ekosistem makmur, di mana kita sebagai lead PMO-nya, di mana di situ ada kita buat ekosistem untuk padi, jagung, tebu, kemudian ada kopi. Bagaimana kita memberikan contoh. Walaupun kontribusinya masih sekitar 250.000 hektar dari jutaan hektar tanaman pangan, tapi ekspektasinya adalah ekosistem kita bangun bisa menjadi model bagi pelaku usaha lainnya. Dan tentunya nomor 4, ini masalah yang klasik juga adalah infrastruktur dan SDM kita yang belum optimal, R&D-nya juga belum optimal. Kalau yang saya baca misalnya gitu, antara R&D benih, mulai dari R&D sampai implementasi di lapangan di petani, terutama misalnya contohnya bibit padi, itu bisa butuh waktu 5-10 tahun untuk benar-benar bisa diimplementasikan. Kemudian tentunya PR, kenapa banyak petani yang beralih profesi, karena tingkat kesejahteraan pelaku usaha di sektor pangan di Indonesia belum seperti negara lain. Saat kita bicara dengan petani, peternak, nelayan, pasti di pikiran kita itu identik dengan kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Dan ini juga dipengaruhi mulai luasan lahan, kurangnya modal kerja, dan harga komoditas yang fluktuatif. Dan yang terakhir, nomor 6, belum optimalnya penegakan aturan dan penyelesaian kebijakan. Kalau ini mungkin simpelnya sama-sama kita lihat bagaimana pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan
baik floor price atau kebijakan untuk menjaga harga di bawah, tapi penegakan aturan bagi pelaku usaha yang tidak mentaati itu masih sangat minim. Sehingga masih kekuatan pasar, kekuatan pelaku usaha seperti tadi yang Pak Oksan sampaikan bahwa karena aturan regulasi pembelian harga gula petani tak kunjung turun juga, maka pelaku usaha yang punya capital besar, yang selama ini pelaku pabrik gula tergantung mereka, saat ini melakukan upaya menarik harga ke bawah karena aturan tidak kunjung tiba. Nah, ini memang jadi PR bagaimana aturan-aturan ini selain sudah dikeluarkan juga perlu ditegakkan. Nah, ini kurang lebih yang saya kira juga bagi Bapak Ibu sudah sama-sama mengetahui, tinggal bagaimana peran kita nanti untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Next. Nah, Bapak Ibu, tantangan pangan yang sudah dibahas di atas tentunya butuh kerjasama dan komitmen dari seluruh stakeholder pangan nasional bagaimana kita menyelesaikan persoalan tadi. Dan salah satunya adalah tentunya dengan pembentukan holding pangan yang sudah dibentuk bersama PP nomor 118 tahun 2021 yang sudah ditandatangani tanggal 27 Desember dan kita resmikan di Januari tahun lalu, di mana RNI beserta 11 anak perusahaan dan 5 ex-BUMN ini menjadi satu holding pangan, di mana RNI sebagai holdingnya dan ID Food sebagai brand identity kita. Dan Bapak Ibu, ini bukan mengulang, tapi melakukan penegasan kembali agar tujuan pembentukan holding pangan ini benar-benar kita bisa mengerti, bisa hayati, dan bisa kita implementasikan. Tadi juga sudah sama Pak Sarwedi bahwa 3 tujuan dari pembentukan pangan tentu ada satu untuk food security. Saat bicara food security atau ketahanan pangan, kita bicara tentang ketersediaan. Kita bicara ketersediaan, kita bicara stok yang ada di masyarakat. Kemudian saat bicara mutu, quality, kita bicara tentang kualitas pangan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian saat kita bicara affordability, keterjangkauan, ini kita bicara harga. Jadi pangan selain ada, kemudian berkualitas baik, juga tersedia dalam harga yang bisa dijangkau masyarakat. Dan yang terakhir adalah sustainability. Jadi pangan yang ada, disebutkan ketahanan pangan, tidak hanya ada, tidak hanya baik, tidak hanya terjangkau, tapi juga berkesinambungan. Tidak hanya di saat ada saat tertentu, tapi kita bisa mendapatkannya setiap waktu di saat kita butuh. All year long, mulai dari Januari sampai Desember, mulai tanggal 1 di awal bulan sampai akhir bulan. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menjaga inklusiviti petani. Saat bicara inklusiviti, kita bisa meningkatkan pendapatan, kesejahteraan. Caranya adalah BUMN dalam berproduksi dan berbisnis, kita diharapkan bermitra bekerjasama dengan petani, nelayan, peternak, dan UMKM, terutama konkretnya bisa meng-offtake hasil-hasil yang mereka hasilkan dengan harga yang wajar sesuai aturan untuk bisa menjaga kesejahteraan mereka. Dan ini contohnya saya sudah sampaikan tadi, kita sudah buktikan di program Makmur di mana kita bisa meng-offtake sesuai dengan harga yang baik, harga pasar bahkan di atas aturan pemerintah. Dan yang ketiga, dalam jangka pendek dan jangka panjang, ID Food ini dengan seluruh member yang ada di dalamnya bisa menjadi perusahaan pangan yang go global, bisa kompetitif tidak hanya dengan pelaku usaha pangan nasional, tapi bisa kompetitif dengan pelaku usaha yang kelas dunia. Saat bicara kelas dunia, kita bicara contohnya Charon Pokpan, atau Cargill, atau beberapa Wilmar contohnya yang memang sebelumnya kita lihat walaupun umur mereka di bawah ID Food, tapi mereka bisa melakukan ekspansi yang jauh lebih cepat dari kita. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, objektif di atas tentunya kita tuangkan dalam visi misi yang sangat clear. Visi misi ID Food yang tentunya sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, yang kita tuangkan dalam visi misi holding pangan, yaitu kita menjadi produsen pangan nasional yang berkualitas, dan kita punya 3 misi, yaitu mensupport Indonesia untuk mencapai swasembada pangan. Yang kedua adalah menyediakan pangan yang berkualitas bagi para penduduk Indonesia.
Dan yang ketiga adalah mengembangkan kapasitas kemampuan kita untuk menyediakan pangan nasional dengan skala yang lebih besar, baik untuk domestik maupun global. Dan ini sudah kita tunjukkan beberapa produk unggulan kita, tidak hanya kita jual domestik, tapi kita sudah juga melakukan ekspor, terutama di beberapa anak perusahaan seperti di PPI, ekspor kopi, rumput laut, di Perindo, ekspor perikanan, dan di Mitra Kerinci contohnya sudah ekspor teh. Next. Nah, kemudian dari visi misi tersebut kita turunkan ke dalam tujuan per subcluster. Saat ini kita punya subcluster ada 8, baik itu gula, peternakan, garam, perikanan, tanaman pangan, perdagangan logistik, retail, dan non-food, dan juga supporting yang masing-masing sudah ditetapkan tujuan jangka panjang masing-masing di subcluster ada. Baik di gula, baik di sektor peternakan, garam, perikanan, di mana kalau kita summarize, kita semua punya itikat dan punya visi untuk menjadi perusahaan pangan salah satu yang terbaik di bidang kita masing-masing. Dan ini bukan mimpi, tapi menjadi visi yang sangat mungkin untuk kita capai, tentunya dengan kerja keras semuanya. Next. Kemudian penyusunan inisiatif strategis dari visi misi tadi kita tuangkan dalam penyusunan strategi inisiatif dari ID Food yang kita selaraskan tentunya dengan arahan strategis dari Kementerian BUMN, terutama dari Wamen 1, di mana ID Food salah satu portofolio yang ada di Wamen 1. Dan kalau dilihat Bapak Ibu di slide yang kiri dan kanan itu ada fokus-fokus yang ada di portofolio Wamen 1 dan Wamen 2. Dan Wamen 1 kita lihat dari 3 aspirasi atau fokus, itu pangan menjadi fokus nomor 1 kalau kita lihat ketahanan pangan, terutama di ID Food, di luar concern kesehatan dan energi yang ada ditetapkan. Jadi Bapak Ibu di Wamen 1, bahkan di Kementerian Ketahanan Pangan, ini selaras juga ini menjadi prioritas nomor 1 yang harus kita wujudkan dan kita terjemahkan dalam inisiatif strategis kita. Yang kalau kita lihat ini terjemahannya ada di 5 Shield dari Kementerian BUMN, pertama tentang inovasi modal bisnisnya, kemudian kepemimpinan teknologi, kemudian pengembangan talenta, termasuk yang kita lakukan saat ini, kemudian bagaimana kita memberikan nilai ekonomi untuk sosial dan bangsa Indonesia, dan peningkatan investasi terutama di seluruh anak-anak perusahaan ID Food. Berikutnya. Nah, arah dan strategi ID Food itu tentunya menjadi cermin dan landasan bagi kita untuk bisa membuat inisiatif strategis. Nah, cermin dan landasan itu tentunya kita bisa berkaca dari kondisi kita saat ini seperti apa. Dan kondisi ID Food sekarang kita bisa lihat di slide ini sudah gambarkan bahwa kita punya berapa keunggulan dan juga tantangan. Baik keunggulan kita, posisi kita sebagai BUMN yang tentunya memiliki kapabilitas untuk bisa menjadi prioritas untuk bisa melakukan penugasan pemerintah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sarawedi, bagaimana kita beberapa mendapat penugasan program pangan yang ada di program Badan Pangan. Satu contohnya kita laksanakan saat ini, adanya program cadangan pangan pemerintah, di mana kita sudah lakukan program stunting, juga ada penugasan lainnya, baik yang ada di sektor peternakan, atau di gula yang tujuan utamanya adalah membantu pemerintah dalam melakukan stabilisasi. Kemudian keunggulan kita tentunya cakupan bisnis pangan kita secara luas. Kita punya 16 anak perusahaan dari upstream ke downstream, dari anak perusahaan yang memproduksi, mengolah, menjual, kita komplit semuanya dari 16 yang ada. Kemudian integrasi rantai pasoknya juga yang lengkap. Kemudian ada kepemilikan aset yang banyak. Kita adalah salah satu dari holding pangan yang punya aset dengan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan BUMN-BUMN lainnya. Dan ini tentunya menjadi satu keunggulan untuk kita bisa memenuhi ekspektasi dari pembentukan holding pangan tadinya. Dan tentunya di tengah keunggulan itu kita punya beberapa tantangan, baik itu di operasional, kemudian di kondisi keuangan, status keuangan kita yang lemah, terutama di beberapa anak perusahaan yang punya warisan masalah
finansial di masa lalu yang saat ini kita terus berbenah menjadi PR. Apalagi kalau sudah jadi holding, sama-sama kita ketahui kalau satu anak perusahaan bermasalah atau kolima di salah satu himbara, ini tidak hanya anak perusahaan tersebut yang kena impact, tapi teman-teman lain juga kena impact. Dan juga dari kondisi mapping operasional, kita juga harus melakukan banyak perbaikan di setiap anak perusahaan, terutama pada saat penggabungan dengan umur holding kita yang masih sangat muda, 1 tahun lebih, banyak PR yang harus kita lakukan perbaikan di tiap-tiap anak perusahaan. Next, berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini juga sekilas lanjutan dari slide sebelumnya. Berikut salah satu keunggulan dari fasilitas-fasilitas kita miliki. Jadi kalau kita lihat dari segi kelengkapan produksi, kita sebagai holding pangan cukup lengkap. Kita punya banyak fasilitas, baik tidak hanya di sektor pergulaan, kita punya 6 pabrik, tapi juga di sektor peternakan, kita punya peternakan ayam, produksi DOC, pengemukan, kita punya pabrik CPO, yang seperti saya katakan tadi lengkap dari hulu ke hilir, dengan fasilitas produksi yang cukup menjadi modal kita untuk bisa berbenah terus. Walaupun saya sampaikan, kalau kita bisa melihat, mereview dari fasilitas produksi yang kita punya, kontribusi kita terhadap ekosistem pangan nasional ini, kalau kita katakan masih butuh banyak penguatan untuk bisa bicara lebih banyak dan lebih kuat. Karena kita bicara kontribusi, peran kita di ekosistem pangan, ini bicara bagaimana kita bisa berpengaruh. Nah, saat kita bicara berpengaruh, kita ini tentunya bicara tentang bagaimana kita punya kemampuan mengintervensi pasar. Dan bicara kemampuan intervensi pasar, kita bicara seberapa kuat kita di pasar domestik. Dan saat ini kalau kita lihat, baru garam dan gula yang kemampuan penetrasi market kita itu bisa di atas 10%. Yang lainnya di peternakan, di perberasan, kemudian di industri lain, di perikanan, kita ini masih di bawah 10%, bahkan ada yang di bawah 5%, bahkan ada di bawah 2%. Jadi Bapak Ibu yang hadir semua saat ini, tolong dicamkan, kita bisa kuat ya kalau memang kita punya market share atau kekuatan pasar itu bisa di atas 5%, bahkan di atas 10%, sehingga kita bisa punya kemampuan untuk bisa bicara dalam kancah ekosistem pangan nasional. Dan Bapak Ibu, dalam waktu ke depan kita akan siapkan dan perbaiki. Jadi dalam ke depan kita sudah siapkan beberapa proyek investasi, baik pembuatan pabrik pakan, kemudian pengembangan kandang, baik itu di unggas maupun di peternakan, yang selama ini seperti di Berkari, mereka baru punya kandang untuk grandparents atau untuk pembuatan DOC itu pakai kandang yang disewa. Tapi ke depan kita untuk bisa berdaulat dan punya maksimal lebih besar, kita akan bangun kandang di lahan kita sendiri, sehingga kita tidak perlu menyewa dengan resiko suatu saat kontrak kerjasamanya bisa diputus. Dan juga beberapa revitalisasi di beberapa unit produksi kita seperti di gula, di perikanan, di garam, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana penyimpanan terutama rantai dingin yang saat ini kita masih sangat minim. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka itu, ini sekilas saya highlight kurang lebih beberapa transformasi kita, baik itu sebelum pembentukan holding pangan, kemudian pada saat pembentukan holding pangan, yang tentunya waktu itu sama-sama lihat pembentukan holding pangan juga kita lakukan di saat yang tentunya sangat challenging bertepatan dengan pandemi COVID-19, dan ada beberapa kondisi geopolitik dunia yang berpengaruh terhadap kondisi pangan, sampai pasca pembentukan dan sampai kita buat satu guidance inisiatif strategis kita sampai 2027 yang kita tuangkan dalam RJP tahun 2023 tahun 2027. Berikutnya. Nah, kurang lebih ini adalah milestone yang menjadi acuan, menjadi guidance kita untuk kita terjemahkan baik dalam RKAP masing-masing perusahaan dan juga program kerja
yang kita bagi dalam 3 tahapan, yaitu perbaikan fundamental bisnis yang kita lakukan di awal-awal Politeknik Holding Pangan, dan ini yang kita lakukan tahun lalu dan tahun ini. Di dalamnya ada penataan anak perusahaan, kemudian perbaikan operasional anak perusahaan, kemudian yang tidak kalah pentingnya tahun ini yang harus kita selesaikan adalah transformasi keuangan seperti restrukturisasi utang yang ada di beberapa anak perusahaan seperti di SAS, kemudian di Perindo, kemudian di Mitra Ogan, yang insya Allah tahun ini kita bisa selesaikan negosiasinya dengan teman-teman Himbara dan perbankan lainnya, sehingga akan memperbaiki kondisi status keuangan anak-anak perusahaan, sehingga nanti ke depan untuk urusan permodalan dan working capital kita bisa lebih baik. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan refocusing bisnis, karena sama-sama kita ketahui dari 16 anak perusahaan, ini masih gado-gado kita sebut holding pangan, tapi kita masih punya anak perusahaan sawit, teh, kemudian ada juga alat kesehatan, sehingga ke depan, dari saat ini ke depan, kita akan beberapa refocusing bisnis, salah satunya lewat streamlining beberapa anak perusahaan kita. Dan tentunya juga ada downsizing dan optimalisasi aset kita yang kurang lebih ada 2.000 yang saat ini masih banyak yang belum bisa diutilisasi. Dan tentunya ke depan ini terus berkelanjutan dari 2023, 2024 sampai 2007 yang setelah memperbaiki fundamental ini kita lanjutkan dengan fase unlock the value sampai kita nanti bisa menjadi fase perusahaan pangan yang bisa go global dan berkompetisi baik tidak hanya domestik maupun juga di tingkat global. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, untuk jangka pendek, melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, dan melanjutkan juga aspirasi dari pemegang saham di tahun 2023 dan sampai awal tahun depan, ini adalah beberapa program strategis yang menjadi perhatian baik tidak hanya di holding, tapi di seluruh anak-anak perusahaan yang 16 untuk bisa kita kerjakan, untuk bisa kita eksekusi, untuk bisa kita berikan perhatian. Karena keberhasilan beberapa program strategis yang ada di tahun ini dan awal tahun depan, ini akan menjadi kunci, menjadi landasan apakah program-program selanjutnya sampai 2027 ini bisa kita laksanakan berkelanjutan dan sesuai dengan target program yang kita sudah susun. Beberapa di antaranya adalah transformasi keuangan, seperti yang sudah sampaikan tadi, saat ini sedang berjalan restruktur keuangan dan kita targetkan akhir tahun ini, terutama di SAS dan Perindo, kita bisa selesaikan. Impact-nya tentunya selain ada beberapa negosiasi yang bisa mengurangi beban keuangan dari SAS, Perindo, dan beberapa perusahaan yang ada dalamnya, juga adanya potensi penambahan modal kerja yang selama 2 tahun ini menjadi tantangan dan kendala utama di beberapa anak perusahaan kita. Kemudian ada streamlining anak usaha, kita punya beberapa program penggabungan beberapa anak usaha sejenis yang saat ini sudah sedang berjalan, akan ada slide berikutnya, dan targetnya kita akan selesaikan di Q3 dan Q4 ini. Tentunya dengan beberapa streamlining ini tujuan cuma satu, Bapak Ibu. Ini memperkuat sinergi, kinerja, dan fokus bisnis dari semua subsidiary yang ada di dalamnya. Kemudian optimalisasi aset, ini nanti terjemahannya dalam waktu dekat kita akan bentuk satu anak perusahaan yang khusus melakukan pengelolaan aset yang ada di seluruh anak perusahaan, terutama untuk aset-aset yang non-core dan non-produktif yang sama-sama kita lihat saat ini di tiap anak perusahaan selain tidak standar, juga banyak potensi-potensi pengelolaan optimalisasi yang tidak optimum. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 4 adalah penagihan piutang. Nah, ini juga yang saya harap di sini ada Bapak Ibu direksi anak perusahaan tetap akan menjadi fokus concern kita semua, concern saya dan concern Bapak Ibu untuk penagihan piutang. Di saat yang sama di atas kita bicara tentang kekurangan modal kerja, tapi di saat yang sama saya sampaikan nih kepada Bapak Ibu BOD -1 dan -2, di seluruh Adifood kita punya piutang yang di atas 1 tahun itu jumlahnya lebih di atas 1 triliun.
yang tentunya ini menjadi potensi bagi kita untuk bisa kita dapatkan kembali, terutama untuk memperbaiki cash flow di Bapak Ibu semuanya. Dan saya harap Bapak Ibu ini diberikan perhatian, walaupun beberapa piutang ini adalah piutang yang lama. Dan saya beserta manajemen di holding ini berikan perhatian serius. Bahkan kita tidak hanya melakukan penagihan piutang secara soft, juga kita melakukan penegakan hukum untuk beberapa customer kita yang memang sulit dilakukan negosiasi dengan cara yang soft. Jadi ini akan kita terus lakukan dan kita punya target untuk punya achievement di tahun ini minimum kurang lebih 200 sampai 300 miliar dan kurang lebih 1 triliun yang kita bisa dapatkan kembali. Ya. Kemudian yang kelima adalah tentunya pelaksanaan penugasan pemerintah terkait ketahanan pangan yang harus kita bisa eksekusi, dan ini selain kita membantu pemerintah untuk melakukan stabilisasi, tentunya akan berdampak positif karena di penugasan ini menjadi juga salah satu sumber penjualan, sumber profit buat anak-anak perusahaan yang mendapat penugasan. Di tahun ini kita beberapa penugasan strategis yang kita dapat ada daging sapi, kita punya 100.000 diberi kari. Kemudian ada gula lebih dari 200.000 ton yang kita selesaikan tahap 1, kemarin kurang lebih 100.000 ton. Kemudian ada juga program-program sekarang distribusi stunting yang sudah kita kerjakan dan bahan pangan dengan target 1,4 juta keluarga rawan stunting, dan ini masih bisa berlanjut jika tahap 1, 2, 3 seperti yang disampaikan oleh Pak Sarwedi tadi kita bisa selesaikan lebih cepat. Jadi ini juga selain kita bantu pemerintah, potensi pengembangan bisnis ini kita dapatkan. Dan tentunya ini juga berimpact terutama stunting bagi berdikari, ini menguatkan kemampuan kita untuk bisa melakukan tadi offtake atas produksi telur, produksi daging dari para peternak mandiri yang selama ini menjadi prioritas sumber produk-produk yang kita salurkan ke program stunting ini. Kemudian makmur, ini sudah berjalan tahun ketiga, saat ini targetnya 250.000 hektar. Kita selaku head dari proyek ini harus memberikan contoh bagaimana kita selaku BUMN Pangan tidak hanya terlibat di on-farm, tapi terutama terlibat di off-take-nya. Karena kita sama-sama ketahui, hal yang mendasar menjadi kelemahan para petani kita adalah mereka ketidakmampuan mereka pada saat panen untuk bisa menjual, punya bargaining power untuk menjual produk pangan mereka ke pasar dengan harga yang baik, dengan harga yang kompetitif. Dan saat ini kalau kita lihat, kurang lebih sudah berjalan, target kita ada di tebu yang paling besar ada 112.000 hektar, kemudian di jagung ada 20.000 hektar, kemudian di padi itu kurang lebih ada 40.000 hektar, plus ada di kopi dan sawit. Dan 250.000 hektar ini menjadi fondasi sebelum sebenarnya targetnya nanti dalam beberapa tahun ke depan adalah 4 juta hektar ekosistem pangan yang kita bisa bentuk bersama BUMN lainnya. Dan tentunya yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, adalah penguatan fungsi IT dan digitalisasi yang ada di tiap-tiap anak perusahaan. Saat ini saya rasa semua anak perusahaan sudah mulai mengimplementasikan, tapi kalau saya bisa katakan buat Bu Raras dan tim IT harus banyak masih kita bisa perkuat, baik hal-hal basic saja ya saya katakan, misalnya bagaimana kita bisa dapat data yang akurat tentang produksi dan tentang penjualan. Kalau saya sampaikan Bapak Ibu, setiap hari saya baca daily sales report, saya melihat itu masih ada gap yang sangat besar antara catatan penjualan kita baca di holding dengan realisasi di anak perusahaan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai top manajemen, baik bukan hanya buat saya, tapi buat Bapak Ibu direksi, dan BOD-1 dan -2, bagaimana Bapak Ibu semua bisa menganalisa kinerja kalau, mohon maaf, kalau akurasi data, baik di penjualan, produksi yang ada di perusahaan masing-masing, kita tidak dapatkan real time. Ya, jadi saya minta ini jadi satu perhatian kita, di sisa waktu tahun ini,
bagaimana fungsi IT, digitalisasi, ini bisa kita perkuat. Saya belum bicara ini masalah digitalisasi di produksi, di on farm. Saya baru bicara tentang reporting ya Bapak Ibu, masih yang basic. Jadi ini jadi PR yang saya pikir cukup fundamental untuk kita bisa selesaikan di tahun ini. Dan seingat saya, ini program sudah berjalan 3 tahun dan belum kelar-kelar juga. Jadi saya harapkan di kesempatan baik ini Bapak Ibu Direksi bisa menjadi pionir untuk bisa mengeksekusi target ini. Dan disampaikan tentunya di sini juga ada para manajer BOD-1 yang terkait IT. Saya minta Bapak Ibu semuanya BOD-1, -2 terkait IT juga memberikan perhatian untuk penguatan fungsi holding ini. Saya menjamin bahwa tidak ada satupun perusahaan yang bisa berkembang secara baik jika digitalisasinya itu belum baik. Jadi saya ulang, tidak ada satupun perusahaan yang saya tahu Bapak Ibu, itu bisa bertransformasi dengan baik tanpa dibarengi juga dengan transformasi yang ada di IT dan digitalisasinya. Digitalisasi. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya tadi bicara tentang jangka pendek yang harus kita kawal dan harus diskusi. Nah, kemudian saya bicara seperti apa Adifood ini akan kita bawa ke depan sampai paling tidak 2027 sesuai dengan RJP kita yang biasa kita susun 5 tahun. Jadi kalau negara punya perencanaan jangka pendek, kemudian dulu kita ada namanya kalau Bapak Ibu ingat ada Repelita dan sebagainya, kita juga punya rencana jangka panjang yang kita susun dalam 5 tahun yang ini akan kita terjemahkan nanti dalam program dan RKAP tiap tahun untuk memastikan ini semua inline. Dan ini kurang lebih sama kita menyesuaikan dengan 5 seal-nya Kementerian BUMN yang dimana inisiatif strategis ini kita bagi dalam 5 sektor, baik itu nilai ekonomi, inovasi modal bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, pengembangan talenta. Yang di dalamnya ini umumnya juga hal-hal yang sudah saya ulang-ulang tadi, tapi memang tidak semudah kita mengatakan dan mengulang, tapi ini memang butuh perkuatan dan transformasi yang tidak bisa kita lakukan di 1 tahun. Jadi kita misalnya bicara bagaimana kita menjadi memperbaiki profitability, konkretnya adalah bagaimana kita di tiap anak perusahaan bisa memperbaiki gross profit margin yang ada di tiap-tiap anak perusahaan. Dan kalau saat bicara tentang gross profit margin ke Bapak BOD, tolong diperhatikan lagi bahwa tahun ini sampai bulan Juni, gross profit margin kita yang sebagai indikator bagaimana nanti laba rugi kita, ini masih jauh di bawah RKAP, bahkan sedikit turun dari tahun lalu. Ini menandakan bahwa kita masih perlu upaya-upaya perbaikan efisiensi di harga pokok produksi, kemudian di di proses-proses bisnis kita lakukan untuk bisa memperbaiki HPP kita, gross profit kita menjadi lebih tinggi, HPP kita menjadi rendah. Karena kita saat bicara gross profit margin, ini tidak hanya semata kita menaikkan harga jual, tapi bagaimana mengurangi biaya dan beban pokok produksi. Nah, itu yang dalam kontrol kita, Bapak Ibu. Kemudian yang transformasi keuangan berkelanjutan, saya sudah sampaikan tadi, kemitraan petani, peternak, nelayan, UMKM, yang kita tetap lanjutkan, dan tadi Pak Sarwedi sempat mengulas bahwa di tahun 2005 sebenarnya kita punya target untuk bisa melakukan kemitraan dengan 2 juta petani, peternak, nelayan, serta UMKM. Kemudian di inovasi modal bisnis, ada transformasi modal bisnis, ada integrasi supply chain yang saat ini sudah dilakukan tim supply chain dan Bapak Ibu kerjakan bersama-sama, dan sentralisasi penguatan fungsi holding lewat berbagai contohnya share service yang sudah kita rancang agar service ini untuk unit bisnis bersamaan juga bisa dirasakan manfaatnya dan implementasi dengan cara yang sama di tempat Bapak Ibu. Jadi tidak perlu semuanya melakukan satu hal dengan cara masing-masing, kemudian meng-create dari A to Z yang tentunya butuh modal dan waktu yang lebih lama. Dan pengembangan ekosistem untuk peningkatan produksi pangan seperti yang kita lakukan baik dengan Bappenas ataupun di Makmur. Kemudian
di terkait teknologi, kemitraan global, optimalisasi aset, yang poin-poinnya saya kira berulang, tapi ini memang program yang berkelanjutan. Dan tujuan akhir di akhir tahun 2027 tentunya kita lihat adalah EBITDA dan net income yang lebih baik lagi. Jadi di saat ini contohnya di tahun 2022 pencapaian penjualan kita itu baru sekitar 15 triliun, tahun ini 17 triliun, di tahun 2027 target kita sudah bisa mencapai 27 triliun. Kalau tahun lalu kita minus 800, minus 280, tahun ini target kita positif 325, di akhir tahun 2027 kita sudah bisa punya net income di atas 1 triliun yang tentunya kita bisa bicara bangga dan bicara kepala tegak saat kita bertemu dengan BUMN lain untuk bisa bicara bahwa net profit dari ID Food dan besar grupnya ini sudah di atas 1 triliun, kurang lebih 1,2 gitu ya. Tentunya kemudian dengan apa yang kita lakukan bisa membantu memenuhi SDG nomor 2 itu Zero Hunger. Dan beberapa program lainnya yang sudah kita susun dan tujuan akhirnya sudah kita buat dalam RJP 2027. Berikutnya. Nah, ini beberapa tujuan dan sasaran dari RJP kita untuk endingnya seperti apa. Yang seperti saya tadi sudah ulang tadi, dari program kita lakukan, apa saja, dan apa saja yang mau dicapai, baik secara grup maupun tiap-tiap anak perusahaan, ini sudah kita terjemahkan masing-masing, sudah kita buat milestone-nya yang bisa menjadi acuan buat Bapak Ibu semuanya. Dan saya tidak akan jabarkan, tapi nanti Bapak Ibu bisa semua baca dan nanti bisa berdiskusi dengan manajemen internal masing-masing dan coba dilihat apakah program-program yang ada saat ini di tiap anak perusahaan sudah inline dengan apa yang sudah kita buat dalam RJP kita. Berikutnya. Next. Nah, ini mungkin lebih detail lagi, ada target belum? Target-target yang sudah kita terjemahkan per subcluster usaha, baik itu di gula, di peternakan, di perdagangan logistik, di garam, di kemudian retail non-food, perikanan, tanam pangan yang sudah sangat clear. Contohnya misalnya di gula kita punya target peningkatan protas dari yang saat ini baru 76 ton per hektar. Di tahun 2027 dengan mekanisasi, perbaikan lahan, pengelolaan farm kita lakukan, kita sudah bisa melakukan bisa mencapai protas rata-rata di seluruh anak perusahaan 83. Kalau kita bicara 83, kalau untuk Jawa Timur mungkin sudah lebih di atas ini ya, tapi kita punya misalnya PR di Jawa Barat dengan HGU on farm kita punya untuk kita bisa naikkan lagi. Kemudian kapas giling tebu yang bertambah, dan tentunya ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk kita bisa swasembada gula. Dan kalau Bapak Ibu yang di sektor gula, sama-sama kita ketahui sudah ada Perpres nomor 40 tahun 2022 tentang percepatan swasembada gula konsumsi dan gula industri. Artinya kita saat ini sebagai pelaku usaha gula dalam buat program juga inline dengan program itu, baik dalam peningkatan kapasitas produksi, on farm, juga termasuk kapasitas peningkatan giling kita lewat beberapa rencana revitalisasi investasi di pabrik gula kita. Demikian halnya juga di tiap-tiap subcluster kita sudah buat by detail dalam waktu dari saat ini sampai 4 tahun ke depan 2027, target-target konkret apa di bidang operasional yang harus kita capai masing-masing. Berikutnya. Nah, ini lebih detail berapa strategic direction di anak-anak perusahaan yang akan kita jalankan dari tahun ini sampai tahun 2027. Contohnya di bidang investasi kita akan melakukan sinergi dengan Sugarco di PTPN atau dengan perhutani atau dengan pupuk untuk bisa misalnya untuk melakukan perluasan lahan, kerjasama di trading, atau kerjasama di bidang penyediaan pupuk dengan PIHC atau juga research gitu ya. Juga bisa juga melakukan peningkatan produksi lewat ekstensifikasi, intensifikasi di program Makmur yang kita lakukan sama-sama dengan BUMN lainnya. Kemudian misalnya juga di Nusindo
Nusindo dan PPI ini nantinya harus menjadi agregator baik untuk produk-produk yang ada yang dihasilkan dari anak-anak perusahaan di upstream yang masih produksi maupun agregator dari hasil offtake dari eksternal baik dari petani, peternak, nelayan yang menjadi mitra kita. Juga beberapa strategi masing-masing yang detail di PPI seperti penguatan logistik, pembangunan cold storage yang kita lihat tadi saya sampaikan dalam berapa tahun ke depan kita akan bangun cold storage dengan kapasitas 35.000 ton yang saat ini mungkin masih kita bilang hampir tidak ada gitu. Adapun masih kecil sekali. Juga diberikan perkuatan-perkuatan bisnis di sektor unggas dan sapi. Juga ada juga beberapa anak perusahaan yang memang kita integrasikan, kita gabungkan dengan tujuan perkuatan, dan juga ada beberapa yang memang terkait refocusing bisnis ini harus kita divest atau kita gabungkan dengan anak-anak perusahaan lain yang sejenis, seperti misalnya penggabungan di sektor industri karung plastik atau di misalnya GIP atau MRB gitu ya, yang sangat kuat kaitannya dengan Nusindo, ini kita gabungkan. Jadi ini beberapa strategi direction yang sudah kita buat dan sedang kita kerjakan dan akan kita lanjutkan, yang menjadi gambaran buat Bapak Ibu dan pedoman akan hal-hal apa saja yang kita lakukan saat ini dan ke depan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh anak usaha dan unit bisnis yang ada di ID Food. Berikutnya. Nah, ini juga sekilas program Makmur yang kita kerjakan saat ini, Bapak Ibu. Ini kita kerjakan oleh kurang lebih 7 BUMN. Ada Pupuk Indonesia Holding Company, ada BRI, ada Perhutani, kemudian ada Jasindo, ada Skrindo, ada Bulog, yang masing-masing kita punya peran di seluruh rantai pasok mulai dari hulu ke hilir. Ada yang berperan untuk misalnya penyediaan pupuk di PHC, kemudian penyediaan agro input di baik itu oleh Adifood, oleh PTPN, oleh Perhutani, kemudian pendampingan budidaya, backup dari riset lewat IFRI, lembaga riset yang kita buat bersama-sama dengan Bulog dan PHC, dan juga yang tidak kalah penting adalah pendanaan dari Himbara, dari BRI atau Himbara lainnya, dan juga perkuatan fungsi offtake. Nah, ini yang kita lakukan di program Makmur yang dengan saat ini target 250.000 hektar. Tujuannya, selain ini memang produk-produk yang related dengan bisnis kita, juga membantu tadi sesuai dengan tujuan untuk holding pangan, untuk bisa membantu petani untuk meningkatkan produktivitas on-farm mereka. Kemudian dengan offtake kita beli dengan harga yang kompetitif, tentunya sejalan juga untuk meningkatkan pendapatan mereka dan juga bisa mengedukasi mereka untuk melakukan adopsi praktek pertanian unggul dan presisi. Misalnya penggunaan pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan lahan-lahan yang ada di lahan mereka. Jadi artinya kita bisa melakukan modifikasi sehingga mereka bisa melakukan pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan hara yang ada di tanah masing-masing, yang bisa saja berbeda di tiap komoditi maupun tiap daerah. Dan di sini memang uniknya khususnya adalah yang kita gunakan adalah penggunaan pupuk komersil dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban pemerintah terhadap subsidi yang cukup besar di pupuk subsidi. Dan ini akan terus kita lanjutkan, dan kalau kita lihat kita memasukkan salah satu komoditi yang memang paling besar yang ada saat ini kita kelola, yaitu tebu. Kalau kita lihat baru tebu yang memang kurang lebih 100%, hampir 100%, baik itu HGU kita maupun lahan-lahan mitra kita yang kita masukkan di sini. Dan mudah-mudahan kalau kita bicara tadi beberapa kendala, baik itu pupuk, permodalan, ini kita selaku mitra dan BUMN, ini kita bisa selesaikan dan membantu mitra-mitra kita untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada di seluruh rantai pasok mulai hulu ke hilir. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa dari tidak semua yang saya pikir hari ini perlu saya highlight yang sudah dilakukan Bapak Ibu, beberapa inovasi, kerja keras,
kemudian kreativitas yang sudah kita lakukan dalam rangka perbaikan transformasi yang ada di Adifood dan anak-anak perusahaannya. Contohnya saya share di sini adalah contohnya bagaimana Pak Wahyu dan teman-teman Raja Wali II ini bisa menghidupkan kembali dan mengoperasikan kembali salah satu pabrik gula yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Sindang Laut, yang sudah lebih dari 4 tahun tidak beroperasi karena kurangnya pasokan. Namun kita lihat bagaimana kerja keras teman-teman di Raja Wali II memperbaiki sistem on farming-nya, memperkuat kemitraannya, memperkuat pasokan, sehingga pabrik ini bisa beroperasi kembali. Artinya di industri gula kita sendiri, kita mendapat tambahan pasokan, produksi, penjualan dari beroperasinya kembali pabrik gula ini. Kemudian beberapa yang saya highlight juga best practice dari kita adalah contohnya keberhasilan PPI untuk kembali melakukan ekspor kopi ke Mesir, dan minggu lalu kebetulan saya juga ada, PPI juga sudah berhasil melakukan ekspor perdana rumput laut ke Korea Selatan. Dan walaupun saya sampaikan juga ke Dirut PPI dan teman-teman PPI untuk ke depan kita untuk bisa lebih advance. Jadi kita tidak hanya mengekspor bahan baku, tapi kita juga bisa turun mengekspor bisnis ini tidak hanya di bahan bakunya, tapi di produk-produk turunannya yang tentunya punya nilai jual yang jauh lebih tinggi dari sekedar bahan baku rumput laut. Dan rumput laut ini juga butuh penguatan dari BUMN, bagaimana kita membantu para petani rumput laut untuk bisa mengoftek dan mengolah produk-produk mereka, dan ini ke depan akan menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Adifood, terutama di PPI. Dan harapan saya di bisnis ini juga bisa juga ada keterlibatan Perindo di hulunya. Jadi PPI itu ada di hilirnya, itu Perindo ada nanti dalam penyediaan bahan bakunya, terutama kemitraan dengan para petani rumput laut. Berikutnya. Nah, ini beberapa juga yang kita kerjakan. Tahun ini kita sudah terlibat dalam penyelenggaraan program stunting di 7 provinsi, baru di 7 provinsi, baru di 1,4. Nah, Bapak Ibu tadi sampaikan oleh Pak Komisaris bahwa ini juga jadi potensi bisnis. Jadi kalau kita lihat potensi pendapatan berdikari dari program ini dalam 3 bulan, dari 1,4 juta penerima dikali 3, ini kurang lebih 300 miliar. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ke depan program ini diduplikasi di seluruh provinsi yang ada, tidak hanya 7 provinsi, tapi di 38 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kita bisa bayangkan bagaimana daya ungkitnya, baik untuk penjualan kita, baik untuk profit kita, juga baik untuk kita tadi melakukan distribusi logistik ketahanan pangan seluruh Indonesia, dan tentunya juga baik untuk meningkatkan peran kita untuk bisa meng-offtake hasil-hasil telur dan ayam yang dihasilkan oleh mitra. Dan sama-sama kita ketahui telur dan ayam ini beberapa produk yang tiap tahun itu bergejolak. Kadang-kadang harganya sangat mahal, kadang-kadang juga harganya di bawah HPP mereka. Jadi buat teman-teman berdikari dan teman-teman yang lain, ini menjadi satu potensi yang harus kita kawal dan kita eksekusi ke depan untuk bisa kita juga membantu kesejahteraan dan permasalahan di telur dan ayam yang biasanya berulang 2 kali 3 kali setahun. Berikutnya juga saat ini teman-teman SAS juga melakukan perkuatan pengelolaan lahan Sukamandi yang sebelumnya hampir 100% ini dikelola oleh pihak ketiga. Kita akan kelola secara bertahap untuk bisa kita kuasai, untuk kita bisa kelola dengan produk-produk pangan seperti benih dan yang lainnya yang punya nilai value yang lebih tinggi. Tentunya buat SAS untuk bisa meningkatkan kapasitas penjualan dan profitability mereka. Ada juga misalnya beberapa research terkait tadi perubahan iklim.
dirasakan sangat perlu kita untuk melakukan riset untuk penyediaan bibit-bibit baru, untuk penyediaan bibit-bibit yang tahan terhadap perubahan iklim. Salah satu yang kita lakukan contohnya ada di riset dengan BRIN dan beberapa lembaga lain untuk riset untuk penyediaan atau pembuatan bibit tebu yang berkualitas. Dan tentunya tidak kalah penting Bapak Ibu, dalam beberapa tahun, dalam 2 tahun terakhir ini, baik di holding maupun di beberapa anak perusahaan, kita secara masif mulai juga melakukan hilirisasi. Yang tadinya hampir semua anak-anak perusahaan kita lebih suka untuk melakukan penjualan bulk, ya, tapi kita sudah mulai untuk melakukan beberapa produk end customer yang kita create yang sesuai dengan kebutuhan customer. Misalnya ada Bibes di Berdikari, kemudian ada Rania di Nusindo, ada garam, ada gula, ada tepung terigu yang kita create tentunya dengan tujuan untuk pengembangan atau development penjualan kita di hilir yang hampir pasti juga gross profit marginnya lebih baik daripada sekedar kita menjual produk secara bulk. Dan tentunya yang tidak kalah penting, lewat strategi hilirisasi ini juga akan memperkuat image branding baik ID Food maupun produk-produk ID Food, member ID Food yang ada di pasaran. Jadi harapan saya ini juga benar-benar dikawal oleh Bapak Ibu Direksi dan teman-teman BOD -1, -2, agar saat kita bicara Bibes, bicara Tokato, bicara Rania, itu tidak hanya ada di PowerPoint atau tidak hanya ada di showcase etalase kantor-kantor kita. Tapi saat bicara Bibes, bicara Rania, bicara Tokato atau produk-produk lainnya, ini kita bicara tentang brand yang masyarakat bisa secara mudah dapatkan di supermarket atau di pasar becek atau di online shop gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ada, tapi ini menjadi satu brand yang punya persepsi brand cukup kuat saat bicara Rania atau brand-brand pangan lainnya. Ini masyarakat bisa tahu bahwa ini adalah produk dari ID Food dan produknya itu bagus, berkualitas, premium, dan kompetitif dengan produk-produk lain yang sudah ada. Next. Nah, balik lagi. Sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itu yang saya sampaikan sebagai sharing siang hari ini kepada Bapak Ibu baik BOD -1, -2 untuk menjadi pegangan kita kemana arah dan apa yang kita kerjakan baik dalam jangka pendek 2023, 2024 sampai 2027 nanti. Dan sekali lagi saya ulang bahwa kuncinya sebagus apapun program, sebagus apapun strategi, tanpa dibarengi dengan eksekusi, maka hasilnya akan nol gitu. Jadi semua apa yang saya paparkan tadi kembali ke kita semua, baik itu Bapak Ibu Direktur, SFVP, VP, BOD -1 dan 2, bagaimana kita semua bisa menjadi eksekutor dan agent of change untuk bisa menerjemahkan program-program kerja yang sudah kita buat di ID Food dan seluruh anak-anak perusahaannya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup, saya mengulang tadi saya sampaikan sebagus apapun strategi program kerja yang kita lakukan, tapi semua itu tergantung dari para eksekutornya. Siapa para eksekutornya? Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya, kemudian Bu Raras, Pak Ferry, Pak Miko, Pak Oksan, Pak Adang, yang kelihatan di layar saya ada Pak Gema, ada Pak Waludin, Pak Bayu Adinugraha, Pak Lensoni, Bapak semua, kitalah yang jadi penentu bagaimana program ini bisa kita eksekusi dan bagaimana kita membawa ID Food, perusahaan kita cinta ini, menjadi perusahaan pangan yang lebih baik, kompetitif, go global, dan tadi profitable gitu ya. Jadi sekali lagi
saya sampaikan bahwa untuk bisa mencapai itu juga butuh komitmen dan juga butuh karakter dari kita semua untuk bisa mengeksekusi itu. Nah, karakter apa atau culture apa yang kita butuhkan untuk bisa mengeksekusi itu, ini kenapa saya highlight, karena ini akan menjadi sangat penting Bapak Ibu. Begitu banyaknya tadi paparan Pak Sarwoedi, plus ditambah yang saya paparkan, sekali lagi ini hanya menjadi work paper yang tidak ada manfaatnya kalau kita tidak eksekusi. Nah, saat bicara eksekusi, ini kita bicara manusianya, itu kita sendiri. Dan di kita, di BMN, kita sudah diberikan guidance tentang core value, culture, yang harus kita jalankan, key behavior, karakter apa yang harus ada di saya, di Bapak Ibu semua, untuk kita bisa menjalankan tugas dan peran kita masing-masing dalam mengeksekusi program-programnya. Dan tentunya dalam kesempatan ini saya ulang sekali lagi bagaimana kita sudah diberikan guidance yang sangat komplit tentang akhlak. Poin-poin kriteria apa yang terkait amanah, bagaimana kita selaku insan di ID Food terkait amanah, kita bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Artinya saya sebagai dirut, Bu Rara sebagai direksi, Pak Oksan sebagai direksi, Pak Ferry sebagai VP, dan Bapak Ibu semua dengan tugasnya masing-masing, ini bisa melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang diberikan perusahaan. Dan kalau saya selalu punya definisi begini Bapak Ibu, masalah akan timbul di kantor atau di perusahaan manakala ada satu sektor atau satu bagian yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi jika semuanya kita bisa amanah mengerjakan tugas dengan baik, saya kira akan yang terjadi adalah kolaborasi, sinergi antara satu divisi dengan lainnya untuk bisa sama-sama untuk satu target yang kita akan capai. Kemudian masalah memenuhi janji dan komitmen. Janji dan komitmen yang paling simpel dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya adalah bagaimana kita semua bisa mengeksekusi program kerja kita sesuai dengan deadline yang sudah kita tetapkan dan diberikan atasan. Jadi ini saya sekali lagi highlight Bapak Ibu untuk jadi perhatian di semua grup, masalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan deadline, ini saya pikir harus menjadi salah satu yang memang harus kita highlight di grup kita. Bagaimana kita semua bisa mengeksekusi program ini sesuai dengan program dan deadline sudah kita susun. Bukan pada saat saya alami sendiri begitu banyak program yang mundur karena kita tidak komitmen dan tidak menjaga pekerjaan sesuai dengan deadline, bahkan deadline kita buat sendiri. Ya. Kemudian terkait kompeten, salah satu upaya yang kita lakukan hari ini investasi untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, bicara kompeten juga tidak hanya kita mikirin diri sendiri, tapi bagaimana kita membantu orang lain, teman kita, atasan, bawahan, piring kita untuk bisa sama-sama untuk maju. Tidak hanya kita maju sendiri, tapi bagaimana kita lingkungan kita bisa sama-sama maju. Dan tadi mengulang sama juga menyelesaikan tugas dengan kualitas dan batas waktu sesuai dengan deadline. Kemudian harmonis, kita bagaimana bisa menghargai, suka menolong, artinya tadi saat teman atau divisi lain punya masalah, itu tidak hanya masalah dia, tapi juga membantu, bagaimana kita juga membantu sebagai partner untuk bisa membantu menyelesaikannya. Kemudian tidak kalah penting adalah loyalitas, menjaga nama baik kita sendiri, pimpinan, perusahaan, kemudian keinginan kita untuk bisa rela berkorban, dan yang hari ini kita lakukan termasuk rela berkorban bagaimana Bapak Ibu menyediakan waktu di hari Sabtu yang biasanya mungkin bersama anak istri, tapi ini mau menginvestasikan waktu untuk bisa melakukan sharing session bersama-sama untuk perbaikan kita ke depan. Kemudian adaptif, ini kita bicara perubahan bisnis yang cepat sekali. Jadi ini juga saya highlight Bapak Ibu. Jadi seringkali saya juga dapatkan saat kita bicara misalnya bisnis review, saya masih seringkali mendapatkan jawaban bahwa
tahun ini Pak bisnisnya berbeda dengan tahun lalu atau 2 tahun lalu, sehingga kami tidak bisa mencapai target karena kondisinya tidak sama dengan tahun lalu. Nah, Bapak Ibu sama-sama sudah kita sama-sama ketahui tidak hanya iklim yang berubah, tapi kita masuk sekarang dalam masa bagaimana bisnis itu terdestruksi, banyak yang menjadi pattern atau kebiasaan atau pola di tahun-tahun sebelumnya itu tidak berlaku di tahun ini. Bapak bisa melihat, jadi kita yang harus bisa beradaptasi di tiap-tiap bisnis kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik itu dalam cara kerja, baik itu dalam teknologi maupun model bisnis. Sehingga kita tidak selalu menyalahkan kondisi, tapi beradaptasi untuk bisa menyesuaikan pencapaian dan kinerja kita. Kemudian tentunya kolaboratif, bagaimana kita satu sama lain ini bisa bekerja sama antar direktorat, antar divisi, antar perusahaan. Dan ini juga Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita sudah berkomunikasi dengan antar direktorat, ini komunikasi kadang-kadang buntu. Ini juga saya highlight Bapak Ibu, bagaimana kita dalam mencapai tujuan kita tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan kita dengan kerja, dengan upaya kita sendiri. Pastinya dalam segala hal kita butuh kolaborasi, baik itu dengan teman, baik itu direktur lain, bahkan perusahaan lain, bahkan instansi lain. Ya Bapak Ibu, jadi saya kira kita sudah disiapkan guidance bagaimana menjadi insan-insan ID Food yang bisa dengan dengan karakter seperti apa, yang bisa untuk bisa mencapai tujuan yang sudah sampaikan tadi, yang saya harap ini kita bisa lakukan dan perbaiki tiap-tiap waktu. Nanti di pertanyaan ini saya titipkan satu pertanyaan, tapi bukan pertanyaan, tapi titipkan kurang lebih seperti survei. Saya pengen tahu dari Bapak Ibu semua hadir di sini, dari akhlak yang 6 ini, Bapak Ibu saya minta meranking dari mana kira-kira yang Bapak Ibu lihat di lingkungan masing-masing, dari yang paling kuat sampai paling perlu kita improve. Sehingga itu jadi masukan kita ke depan juga untuk melakukan terus perbaikan investasi di human capital. Berikutnya. Nah, sebagai penutup, menyambung tadi mengenai behavior dan karakter, saya tutup sekali lagi dengan suatu quote yang saya kutip dari seorang yang bernama Ty Howard. Ty Howard ini adalah seorang penulis, motivator, tapi sekaligus juga mantan atlet American football ya. Dia menyampaikan bahwa a workplace filled with and driven by employees with positive attitudes will vibrate continually to the tune of service excellence and passionate team success. Yang artinya kurang lebih terjemahan bebasnya adalah jika lingkungan kerja kita ini kita isi dan dikendalikan oleh para karyawan dan orang-orang dengan attitude, kelakuan, sikap yang baik, ini akan tentunya menular untuk bisa menghasilkan service excellence dan keberhasilan yang ada di tempat kita masing-masing. Jadi sekali lagi, saya bisa share, Bapak Ibu lihat, ini bisnis pelaku dan eksekutor di ID Food Group bisa menampilkan attitude dan behavior yang baik yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan dan program yang sudah kita susun. Jadi sekali lagi, hari ini adalah hari pertama mungkin pembukaan GDP, masih panjang dan banyak kesempatan di minggu-minggu berikutnya yang saya harapkan ini bisa secara positif memperbaiki kompetensi, juga attitude kita, semua dari Baras semua di sini dengan satu tujuan, selain untuk peningkatan kompetensi pribadi, tentunya akan berimpact kepada kinerja kita di tempat kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.